luar biasa. Ya, sebelum ibadah kita akan menyapa anak sekolah minggu yang ada di rumah. Anak sekolah minggu, yes, 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 ayam, yes, yes, yes. Iya, sebelum kita memulai ibadah kita mau saat teduh dulu. Kita mau mengundang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Saat teduh dimulai. Selesai. Ya, kita mau bernyanyi Rukun Cinta. Bersatu di dalam doa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama ucapkan doa ini. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita sama-sama ya mengucapkan hukum Tuhan yang ketujuh. Ayo dengan suara yang kuat ya. 1, 2, 3, ya. Tita ketujuh. Jangan engkau berzina. Demikian hukum Tuhan. Minggu kita tiba di ayat bulanan kita untuk bulan ini, yaitu terambil dari kitab Yesaya 58 ayat 9b dan ayat 10. Kita bacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-tunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikianlah yang menjadi ayat bulanan kita untuk bulan ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita sama-sama ucapkan doa ini. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Baik adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan mari kita bernyanyi dari lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan.
kita mau akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu. Hati kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, yang saat ini semua berada di rumah, mari adik-adik ya, kita mau baca firman Tuhan yang menjadi renungan kita, tertulis di kitab Markus pasal 8 ayat 27 sampai ayat 30. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, Inang mau tanya ya, menurut kamu siapakah Yesus itu? Ada yang tahu? Ayo jawab. Inang yakin kamu sudah jawab walaupun kamu saat ini sedang di rumah. Adik-adik, ada pertanyaan kedua. Tadi Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Menurut jawaban murid-muridnya tadi, salah satu Petrus, tadi Tuhan Yesus berkata, "Menurut kamu Petrus, siapakah aku ini?" Apa jawaban Petrus? Inang juga yakin kalian sudah jawab. Jawaban Petrus bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, kata firman Tuhan tadi, Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah Tuhan Juru Selamat kita yang telah mati di kayu salib. Darahnya tercurah, lewat darahnya kita diampuni. Dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Nah, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, Yesus itu memberikan kehidupan. Yesus sayang pada semua orang, pada anak-anak, semuanya, opung, bapak, tulang, namboru, semua disayangi oleh Tuhan. Ayo adik-adik, siapa mencintai Tuhan Yesus? Semua ya? Iya, kita semua mencintai, mengasihi Tuhan Yesus. Kalau kau mengasihi Tuhan Yesus, percayalah Yesus itu akan menyelamatkan kita. Yesus akan menjaga kita. Yesus akan menolong kita. Yesus
tidak akan pernah meninggalkan kita. Ayo adik-adik ya, melalui cuplikan ini kita melihat bagaimana Yesus yang sangat luar biasa yang kita sebut adalah Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Apakah kamu pernah mendengar cerita tentang surga? Surga adalah tempat yang indah, tempat yang menyenangkan. Tuhan ada di surga dan Tuhan ingin kita semua pergi ke surga suatu hari nanti. Tentunya kamu ingin masuk surga, bukan? Bolehkah saya bertanya? Apakah kamu yakin pasti masuk surga? Apakah alasan Tuhan mengizinkan kamu masuk ke surga? Banyak orang berkata, kita harus taat kepada orang tua, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin berbuat baik, dan lain sebagainya. Tapi harus baik apa? Saya punya kabar baik untukmu. Ini kabar baiknya. Surga adalah hadiah gratis dari Allah. Namanya hadiah, tentu kita tidak perlu membayar. Surga tidak didapat karena kita berbuat sesuatu, seperti rajin membaca kitab suci, rajin belajar, rajin berdoa, atau rajin melakukan perintah Allah yang lain. Surga juga tidak didapat karena kita layak atau pantas menerimanya. Seperti misalnya kita jadi anak yang pintar, anak yang rajin, kita tidak nakal, suaranya bagus, selalu juara di sekolah. Tapi sekalipun surga adalah hadiah gratis, semua orang tidak dapat masuk surga karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Dosa itu seperti kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Kita marah-marah, bertengkar, menyontek di sekolah, berbohong, berkata-kata kotor, berpikiran jelek, malas, dan lain sebagainya. Dosa juga kalau kita tahu yang baik tapi tidak mau melakukan, seperti membantu orang tua, beribadah, berdoa, taat kepada orang tua, tapi kita tidak lakukan, itu adalah dosa. Dosa sudah mengikat hidup kita, sehingga kita cenderung untuk berbuat dosa. Kalau kita terus berbuat dosa, maka dosa kita akan sangat banyak. Nah, dengan dosa yang banyak seperti ini, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Kita seperti orang yang tenggelam dalam lumpur hisap. Tidak mungkin kita menarik rambut kita untuk mengangkat diri kita, bukan? Nah, kita juga seperti itu. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Mungkin kita berpikir, kalau saya banyak berbuat baik, nanti ditimbang dosa dan perbuatan baik saya, sehingga saya bisa masuk surga. Tetapi itu tidak mungkin. Mengapa? Karena untuk masuk surga kita harus sempurna. Artinya tidak ada dosa satupun yang kita lakukan dalam hidup kita. Tidak mungkin kita menyajikan kue dari gula, mentega, tepung, dan 9 telur yang baik, tetapi sudah tercampur dengan 1 telur yang busuk. Kenapa? Karena 1 telur yang busuk itu sudah mencemari semua adonan yang baik. Itu sama seperti dosa kita. Sekalipun kita banyak berbuat baik, tapi kalau ada 1 dosa yang kita lakukan, itu sudah membuat kita tidak sempurna, sehingga tidak bisa masuk surga. Tapi Allah bisa menyelamatkan kita. Mari kita melihat cara Allah. Kita harus mengerti, Allah tidak seperti kakek yang baik, yang hanya mengasihi tetapi tidak menghukum kita yang berdosa. Allah juga bukan seperti polisi yang adil, yang hanya menghukum dan tidak mengasihi kita yang berdosa. Yang benar, Allah kita adalah kasih sekaligus adil. Allah yang kasih, Dia tidak ingin menghukum kita sekalipun dosa kita banyak. Tapi Allah yang adil harus menghukum kita sekalipun dosa kita hanya 1. Nah, inilah hukuman orang yang berdosa, yaitu disiksa selama-lamanya di dalam neraka.
Apakah kamu melihat ada masalah di sini? Tadi Allah kasih tidak ingin menghukum, tapi Allah yang adil harus menghukum. Bagaimana kasih dan keadilan Allah ini bisa bertemu? Ada sebuah cerita yang akan menolong kita untuk mengerti bagaimana kasih dan keadilan Allah bertemu. Ada seorang pemimpin yang sangat bijaksana yang bernama Syamila. Dia mau membebaskan rakyat dari pemerintahan yang kejam. Tiba-tiba suatu kali prajuritnya datang melapor bahwa ada yang mencuri bahan makanan mereka. Syamila menjadi marah. Lalu dia memerintahkan bahwa siapapun yang mencuri dan tertangkap akan dihukum 50 kali cambukan di muka umum. Ternyata ada yang mencuri dan pencurinya tertangkap. Tapi yang mengejutkan Jenderal Syamila, yang mencuri ternyata adalah ibunya sendiri. Syamila bingung apa yang harus dia lakukan, karena tentu dia sangat sayang kepada ibunya. Tetapi sebagai pemimpin, dia harus menjalankan keadilan, yaitu menghukum orang yang sudah melakukan kesalahan. Tetapi karena Syamila adalah pemimpin yang sangat bijaksana, dia melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Dia membuka jubahnya, lalu dia memakaikan kepada ibunya. Dan dia dicambuk sebanyak 50 kali cambukan sebagai ganti ibunya. Dengan cara inilah Syamila menunjukkan kasih kepada ibunya, tapi sekaligus dia menunjukkan keadilan kepada semua pengikutnya. Demikian juga Allah mempertemukan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan Yesus. Adik-adik sudah menonton cuplikan bagaimana tentang Yesus di tengah-tengah kehidupan kita? Ya, adik-adik, jadilah engkau anak Tuhan Yesus yang senantiasa mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Barang siapa percaya sama Yesus Kristus, dia akan diselamatkan. Amin. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu, di mana Engkau telah menyapa kami, anak-anak sekolah minggu, untuk meyakini, mengimani, dan mempercayai Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Ya Bapa di sorga, kasihanilah kami, berkati kami dalam segala kehidupan kami. Bentuklah kami memiliki pribadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adikku yang manis, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu kita persiapkan persembahan kita yang manis, yang rapi. Kita menyerahkan untuk Tuhan. Kita menyerahkan persembahan dan kita sambut dengan nyanyian Di Son Ada Buat Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan,
di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.